Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Waalaikumsalam. dan tentunya kembali lagi dengan Mamang Biang, dan tentunya ini adalah di video kita kali ini istimewa sekali, super istimewa karena saya sekarang masih berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Kroya, di mana salah satu tim yang memang memiliki player luar biasa viral, Pak Haji. Amin. Kita tahu ada satu player yang memang memikat dan juga menarik sangat-sangat banyak perhatian, bisa dibilang senasional. Player ini benar-benar membuat idola baru atau membuat jatuh cinta, Pak Haji. Membuat deg-degan lah. Membuat deg-degan. Kinem, salah satu player miliknya Candi Mas Kroya yang akan kita kupas tuntas tentang Kinem juga. Lalu ada beberapa player I Love You juga, Pak Haji, kemarin sempat bangkit juga ya di Pangandaran. Ada Komando juga, salah satu player debutan, dan juga player-player yang memang dimiliki Candi Mas Kroya ini luar biasa. Kemarin pun bikin geger, Pak Haji. Sampai ya udah, pokoknya kita bahas. Pak Haji sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi full senyum, Pak Haji. Pak Haji, Ya, kemarin penampilan Kinem luar biasa. amin. Apa sih rahasianya sampai Kinem bisa seperti itu sebetulnya? Sebetulnya itu ada rahasia jamu yang bikin sendiri, dan insya Allah jamu itu akan terproduk, siapapun beli boleh, tapi memang agak mahal jamunya. Kenapa agak mahal? Karena bahan baku yang untuk bikin itu saya ambil yang mahal-mahal, walaupun jamu itu jamu tradisional. Betul. Itu kalau saya bikin kencang lagi dari jamu saya bisa, Yap. Bisa, iya, itu Betul. Kinem, ya, Oke. ya. Kalau keyakinan sih pasti, karena dulunya Pak Haji juga memang memproduksi jamu-jamu untuk. Betul. Nah, itu memang kita udah pasti udah sangat percaya lagi ya, Pak Haji, dalam artian ya secara pengalaman di perjamuan ya khususnya. Bikin jamu ya. Bikin jamu Pak Haji udah sangat luar biasa. Selain itu rawatan mungkin atau apa Pak Haji yang membedakan Kinem dengan player-player lain? Oh, itu pasti. Kalau perawatan sama jamu itu istilahnya harus kerjasama. Karena semuanya itu barang yang sukses, tidak itu usaha, tidak itu merapat burung, tidak itu usaha kepengen juara, itu harus kerjasama. Contoh soal ya tadi jamunya harus, Betul. perawatannya harus, ya sehingga harus diamati benar-benar. Latihannya juga? Iya, latihannya harus disiplin. Ya, jadi ini burung kurang apa, ini kurang apa, oh kurang kenceng, kita tambah jamu. Oke. Iya. Nah, Pak Haji, yang menjadi satu pertanyaan yang unik, di mana Kinem kita tahu adalah player istimewa. Nama Kinem ini sebenarnya terinspirasi dari apa, Pak Haji? Karena memang ya bisa dibilang salah satu nama yang cukup unik ya. Apakah memang ada istilah ataupun misalkan ada sejarah tokoh kah atau apa nih? Kinem itu sebenarnya apa nih? Kalau kita tahu ada Petruk itu pewayangan ya, Pak Haji. Bauer juga mungkin pewayangan. Lalu ada Gareng juga pewayangan. Nah, ini untuk Kinem sendiri apa sih, Pak Haji? Jadi untuk nama Kinem itu nggak main-main, Dek. Jadi saya itu ada kayak orang yang bisikin harus dinamain Kinem. Jadi kayak apa ya, kayak sudah feeling gitu loh. Feeling, ya. oke. Iya, kayak sudah feeling. Jadi saya bikin nama Kinem tuh orang satu lapak di Candi Mas ketawa-ketawa semuanya. Nah, itu iya. Ketawa-ketawa semuanya. Tapi aku jangan dikira ini walaupun namanya Kinem, tapi ini Kinem ini pembantu seksi, nanti terkenal. Ini pembantu seksi malah ya. Jadi apakah memang ada sejarahnya itu atau apa ada tokoh yang dulunya atau apa seperti apa? Sebetulnya sih ada, cuma sekarang sih sudah beda karena itu kan zaman-zaman dulu. Betul. Zaman istilahnya jadul lah. Zaman dulu ya, itu memang ada orang nama Kinem itu sangat dikenal. Sangat ya. dikenal ya. Sangat dikenal. Oke, ini luar biasa ternyata. Ini jawaban dari Pak Haji mewakili ataupun menjawab semua pertanyaan dari netizen ya, Pak Haji. Karena kita tahu mungkin ada beberapa nama yang sangat-sangat yang baik-baik banyak. modern lah ya, Pak Haji, gitu kan. Kinem kita tahu lahir di zaman modern tapi dengan nama yang luar biasa. Jadul. Iya, zaman dulu ya. Pak Haji. Iya. Sementara di sini ada Kinem, lalu ada Kinal, juga ada player-player yang memang diternak sama Pak Haji ataupun dilahirkan di sini. Sejauh ini apa sih Pak Haji yang mungkin membedakan dengan Kinem dengan mungkin ternakan-ternakan yang lain ataupun player-player yang lain gitu, Pak Haji?
Gini Mas Dude, jadi sebetulnya peyik ini cerita peyik ya. Itu memang kalau kita baru melatih harus diwajibkan dipakai jamu. Ya. Untuk cc itu nambah kencang, Oke. nambah kencang ya. Itu harus sebelum kita terbang jauh atau tinggi itu harus dijamu terus. Jadi untuk ngeren patek buang itu harus dijamu. Semua ternakan pasti rata semua Iya. kayak gitu. Iya. Yang di CM itu pasti semua kayak gitu. Itu Ardalan dulu nggak segitu banternya loh. Betul. Loh, Ardalan sekarang kemarin viral juga kok. Viral. Gitu. Oke. Itu nggak seperti itu. Burung-burung semuanya yang dari luar masuk ke CM itu semuanya kayak artis semuanya, kayak istilahnya iklan semuanya. Betul. Le. Karena itu rahasia jamu itu yang saya bikin sendiri, kayaknya orang lain belum ada. Saya Oke. bukan menghina, bukan istilahnya terlalu tinggi kita ngomong, enggak, tapi nyatanya Betul. itu enggak gampang bikin jamu itu. Saya tesnya sudah berapa tahun, Betul, betul. ya prakteknya sudah berapa tahun. Prakteknya. Ini baru mau tak produksi. Betul. Aku udah ngomong sama Mas Hasim kemarin, minta di sok itu ambil ada 10 ya. Tapi bagusnya bukan sekarang lagi tanding, hanya kalau sekarang lagi tanding itu hanya untuk nambahi gitu. Oke. Tapi kalau baiknya dari awal, dari peyik apa gitu. Oke, ini luar biasa. Ternyata ini Ya. memang satu rahasia tersendiri yang Ya. dimiliki oleh CM. Tapi Pak Haji setelah mungkin secara player-player Pak Haji sudah komplit, Ya. tapi tidak pernah berhenti untuk take over. Apa nih yang banyak bikin selalu penasaran dengan burung-burung dari luar? Atau apa kayak gimana nih Pak Haji? Jadi gini, saya mau take over kalau sudah kedatannya ya banding minimal sama Siap. CM. Mm-mm. Terus bagus dari CM. Betul. Itu saya mau take over. Kalau enggak ya saya ditawarin ya lah nanti dulu wong CM aja banyak. Betul. Anu saya kayak gitu. Iya. Itu intinya kayak gitu. Jadi- Begitu sudah sama dengan CM, di sini ditingkatkan lagi jamunya, nanti akan lebih dari CM sedikit karena dari luar sudah kayak CM yang masih murni atau belum makan jamu CM lah intinya ya. Setelah di CM nanti akan di atasnya CM kayak gitu. Oke, luar Ya, biasa. dan itu rahasianya itu orang senang burung itu semuanya bukan CM tok. Sudah banyak ada bagus kepengen beli. Udah banyak ada bagus kepengen beli. Emang bawaannya seperti itu ya Pak? Iya, itu memang kalau masih punya duit belum berhenti. Belum berhenti. Belum betul. berhenti. Walaupun sudah Saya banyak ya. itu kadang sampai nggak muat. Iya, sampai nggak muat. Ada 8 burung yang dikerusuk nggak ke bagian kandang ini baru mau tak bikinkan. Oke. Iya. Tapi tetap masih penasaran juga kalau ada yang beli. penasaran. Ya, Oke, karena ada yang- ya siapa orangnya sih nggak kepengen burung bagus-bagus Betul. di luar bagus, nanti kalau nggak diambil lah cilaka lawan CM gitu. Oke, ini luar biasa. Dan informasi terakhir ya Pak Haji, yang ini memang banyak banget yang memang istilahnya saat ini Kinem sedang viral, dan beberapa pun informasi pun bertebaran viral juga tentang tawarannya Kinem yang memang masih belum berjodoh. Apa sih Pak Haji? Informasinya di angka 1 miliar sudah siap di transfer, Iya, iya. sudah siap dibayar, tapi masih belum berjodoh. Apa yang bikin Pak Haji bertahan ataupun menahan? Gini, Hmm? Kinem itu memang takui sudah ada yang nawar 1 M langsung dibayar tunai. Karena saya memang jual burung nggak mau dibayar 2 kali, 3 kali nggak mau ya. Itu mau dibayar tunai. Kenapa saya bertahan? Karena Kinem itu satu burung masih muda. Karena baru lepasan Ketiga. peyik. Kedua. Oh, kedua ya? Iya. Oh, 2023 ya, Pak Iya, Haji? dari peyik Ya. habis baru ini sekali. Ya, oke. Iya, baru ini sekali. Jadi masih muda banget dan sekarang STNK-nya masih panjang. Betul. Karena saya ngelatihnya enggak, ya mohon maaf ya,
kepada orang-orang penggemar burung, saya bukan itu. Saya beda ngelatihnya dengan orang yang lain. Ya, jadi saya burung masih mabung segini aja, sudah mulai tak telabin. Yang penting jangan sampai kecapean karena ini pegel. Betul. Pegel, merasakan sakit. Orang aja yang nggak tahu, orang-orang lain. Tapi kalau saya tahu bahwa itu pegel, jadi jarak sekian harus berhenti. Jangan terlalu pegel gitu loh. Ya. Itu sehingga begini ini sampai full, udah berani tanding. Kinem itu baru full kemarin dibawa ke PGT. Betul. Viral langsung. Ya. Waktu mau dibagi itu semuanya YouTube itu pakai pindah. Dan itu menjadi satu mungkin alasan tersendiri buat Pak Haji untuk menahan ataupun sementara ini bertahan ya Pak Haji, karena saya juga memang saat penawaran itu memang ada di sini ya Pak Haji. Yang nawar pun langsung telepon, video call juga Pak Haji. Apakah memang masih belum tergoyahkan Pak Haji, atau misalkan masih apa nih? Jadi saya terima kasih sekali kepada orang yang nawar 1M. Satu, percaya sama Kinem, kedua percaya sama Sandi Mas, dan insya Allah Kinem itu tidak memalukan, dan insya Allah tidak salah pilih. Betul. Tidak salah pilih. Kenapa saya masih bertahan? Karena feeling saya itu, kalau feeling saya biasanya 90% kenyataan, bahkan banyak yang 100% feeling saya. Banyak orang, ya tokoh-tokoh orang feeling nggak berani sama saya. Nah, feeling saya itu akan juara sekarang karena STNK panjang. STNK-nya panjang. Nah, kalau ini juara terus bisa 2M dong. Ya, kita Oke Pak Haji, luar biasa. Ini bos kayaknya harus cepet-cepet. Yang maksudnya gini, Pak Haji, dengan mungkin adanya Kinem ya, ini menjadi satu inspirasi tersendiri mungkin buat teman-teman ataupun mania merpati tinggi yang ada di nasional khususnya ya Pak Haji. Karena dengan playering, burung muda, prestasi, dan juga memiliki karakter saya luar biasa. Nah, kita tahu mungkin ada orang mungkin yang Pak Haji yang saat ini menunggu lah ya Pak Haji, menunggu untuk kita masih berkomunikasi dalam artian negosiasi ya Pak Haji, walaupun belum ada di titiknya. Nah Pak Haji, andai kata ya Pak Haji, andai kata misalkan terjadi nih kesepakatan, apa Pak Haji nggak takut gitu nanti kan jadi lawan nih Pak Haji posisinya, apa jadi mungkin jadi ada di tim yang memang bakal jadi musuhnya Pak Haji nanti. Jadi gini, saya tidak takut. Kemungkinan bisa draw sama nanti CM. Ya. Kemungkinan apa CM yang menang, apa Kinem yang menang, kayak gitu. Betul. Iya, itu salah satu itu. Jadi saya itu nanti akan bikin lagi, jujur aja. Jadi insya Allah jarak nggak lama sudah banding sama Kinem lah. Ada. Ini belum M kan? Kalau nggak ada nggak akan jual. Iya. Berarti belum M. Belum. Tapi mungkin ke saya, apa boleh dialihin ke yang adanya ini, apa kayak gimana nih Pak Haji? Maksudnya? Apakah misalkan ini Kinemnya kan susah nih, akhirnya kan Pak Haji punya ada nih. Kalau misalkan kita bocorin nih Pak Haji, kalau misalkan tiba-tiba, ya udah yang bandingnya aja biar belum M gitu, gimana ya Pak Haji? Gini, kalau saya enggak masalah, tapi burung itu tadi sudah katakan, satu harus disiplin, latih, dua jamu harus. Kalau sudah salah jamu, kalau sudah salah ngelatih, itu akan berat. Takutnya nanti saya jual 500 atau 400 gitu, atau minim 300 gitu ya. Itu takutnya di sana nggak jadi, malah saya gimana? Yang nggak enak ya Pak Haji? Nggak enak. Betul. Ini uang lu banyak lu. Saya nggak mau asal jual burung ya. Justru Kinem berani bertahan karena saya tidak mau jual burung asal-asalan burung atau memalukan teman. Mengecewakan juga ya. Mengecewakan. Saya nggak mau itu kayak gitu. Bukan saya nggak boleh, tapi tadi saya sudah cerita ngelatihnya berat. Harus disiplin, harus burung mabung sekian, harus paling jarak sekian ratus kilo atau berapa, dan terus jamunya kalau itu masih bayi apa, kalau sudah dewasa apa, sendiri-sendiri itu. Berarti memang metodenya berbeda. Kalau misalkan itu juga nanti dikasih juga ya Pak Haji? Iya dikasih jamunya. Settingannya apa segala macam, caranya juga. Kalau memang jadi maksudnya. Kalau memang misalkan ada jodohnya. Ya nggak apa-apa, tapi itu terutama disiplin latihnya. Disiplin latihnya. Kalau jamu udah
Kalau jamu udah itu disiplin Melatihnya, melatihnya. oke. Iya. Ini luar biasa sekali nih guys, dimana kita tahu Kinem adalah salah satu burung viral yang memang memiliki kualitas luar biasa, dihajar dengan penawaran yang luar biasa. Tapi memang mungkin saat ini ini belum jodohnya, karena masih menjadi satu pertimbangan ya Pak Haji. Nggak apa-apa. Dalam artian ini masih negosiasinya sebenarnya masih berjalan. Bisa dibilang masih mungkin pertimbangannya banyak ya Pak Haji. Tapi memang betul sudah disiapkan pengganti Kinem andai kata tidak ada Pak Haji? Sudah ada ya. Kita nggak akan pernah, kita percaya kalau misalkan CM itu nggak akan pernah kehabisan yang namanya bakat-bakat muda, karena memang secara materi ternaknya luar biasa. Ada mungkin Miranda yang kemarin ya Pak Haji, itu anak dari I Love You. Lalu ada siapa tuh Pak Haji? Kinol. Lalu nanti yang satu lagi kejutan itu apa tadi saya bilang? Nini Kole. Nini Kole. Nah guys, ini wajib kita tunggu kehadiran Nini Kole. Oke. Ini udah mulai di A ini. Iya. Ceritain sedikit tentang Nini Kole Pak Haji. Jadi Nini Kole itu sebetulnya kakaknya Kinem. Kakaknya malah. Oke. Tapi kakak nggak jauh. Artinya ya selisih paling berapa, 1 bulan 2 bulan lah gitulah. Oke. Nggak jauh. Tapi itu dibeli temanku, terus ngelatihnya nggak jadi. Lah itulah yang tadi saya cerita, kalau ngelatihnya nggak jadi, ya burung rusak gitu loh. Betul. Jadi istilahnya, intinya sebetulnya ngelatih pateknya harus matang. Oke. Kuncinya, tak kasih kunci nih. Semuanya penggemar, bukan saya yang gurui ya. Bukan saya yang gurui, tak kasih kunci, pateknya harus matang. Karena kita main patek ya. Iya, kalau main bebas nggak ada masalah. Betul. Karena main patek justru harus kecanduan patek burungnya. Kinem belum pernah dijatuh di pinggir, belum pernah. Pasti di tengah terus. Betul. Ya. Sekencang apapun di tengah, gitu ya. Betul. Iya, kayak itu. Karena memang udah matang pateknya. Pateknya ya. Iya, udah matang. Jadi kuncinya adalah secara cc Pak Haji. Saya itu dari jamu. Bukan, maksudnya secara cc antara Nini Kole dengan rame banget. Rame banget. Bisa kalah Kinem, bisa kalah Nini Kole ya. Rame banget. Kenapa harus Nini Kole loh Pak Haji? Ini nama-nama yang memang sedikit banyaknya rada nyentrik lah ya. Kita sebutnya nyentrik ya. Itu apa nih? Yang inspirasinya apa? Kenapa saya ganti Nini Kole? Dulu itu namanya Ningrat. Sama temanku yang punya dinamain Ningrat. Ningrat itu kalau bahasa Jawa orang memihak atau orang kesombongan, orang keras kepala istilahnya. Jadi itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Sehingga nggak pernah juara, jarang juara, jeblos atau gimana dan sebagainya. Sehingga saya berpikir, apakah ini namanya yang nggak jadi? Karena namanya itu adalah sebuah doa. Nama itu adalah sebuah doa. Iya, dicatat Pak. Sebuah doa ini. Jadi sehingga saya ambil bintang sinetron Nini Kole. Oh, jadi Nini Kole itu adalah salah bintang sinetron. Zaman berapa Pak Haji? Saya belum lahir ya Pak Haji. Oke. Ini seru sekali. Nini Kole adalah salah satu bintang sinetron. Mungkin bisa dibilang salah satu bintang sinetron favoritnya Pak Haji juga itu ya. Ya, saya sering nonton. Sering nonton di YouTube. Iya, sering nonton. Nah guys, kita patut tunggu aksi dari Nini Kole yang memang mungkin di giringan, mungkin di putaran nasional kita libur ya Pak Haji. Libur. Besok lomba di sini karena sekarang langsung masuk A. Oh, udah sekarang boleh disiapin. Langsung A sekarang. Mau lihat. Persis banget Kinem. Warnanya sama. Warnanya sama. Secara kalau misalkan indukannya sama, seibu sebapak. Seibu sebapak. Sama. Ini luar biasa. Ini sama. Kita jadi penasaran juga dengan aksi Nini Kole, di mana mungkin kita baru bisa nyaksiin secara nasional itu. Kemungkinan di GK di bawah Pak Haji. Di GK di Geraha Kencana. Tak usahakan. Mudah-mudahan besok tambah matang untuk lomba lokal di sini. Karena besok kan langsung A, langsung lomba di sini. Mudah-mudahan tambah matang. Tapi kan saya tetap punya prediksi kalau udah matang kita berani bawa ke nasional. Kalau belum kita tambah lagi ngelatihnya. Di sini ya. Iya. Dan yang pasti katanya informasinya memang di giringan sekarang di tanggal 3, 4, 5 Desember 3, 4, 5 Januari ya Pak Haji, insya Allah di Candi Mas Kroya, tepatnya di Lapak CM, itu akan ada mengisi hari libur nasional, ada gelaran Candi Mas ya Pak Haji, Candi Mas Kroya dengan total hadiah 60 juta. Jadi buat teman-teman Jawa Tengah khususnya ya Pak Haji, ataupun yang dari luar kota boleh nih ditunggu sama Pak Haji nih di gelaran sampai kita nunggu lihat
aksi dari Nini Kole, salon viral juga nih kayaknya. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Kalau nanti sudah jadi pateknya, insya Allah ramai banget sama Kingdom lah. Oh, berarti ramai banget ya. Ke minusnya ataupun kekurangannya saat ini patek aja ya. Patek, karena dulu ngerti peyingnya salah. Oke, jadi Salah. agak Jadi sudah kasar ya. Sudah kebiasaan. Jadi ngelatih burung itu kalau saya yang latih ya, bakal saya tahu sama rekan-rekan, bukan saya menggurui. Jadi kalau sekali 2 kali jeblos itu susah lama dan lagi. Jadi apalagi itu jeblos di diem, wah yang nggak jadi makin susah ya Pak Haji. Makin susah. Luar biasa sekali ini pengalaman buat teman-teman semuanya. Mungkin yaitu tadi rahasia dari salah satu ya dari Pak Haji yang kita tahu pengalamannya sudah luar biasa, di mana kiprahnya di PMTI juga sudah sangat-sangat luar biasa Pak Haji. Pertama main burung di PMTI kayaknya kita udah berapa puluh tahun Pak Haji? Ya 20-an lebih lah. 20. Yang main kolong, saya nanam belikan saka besi untuk berapa lapak, tak kasih gratis biar orang pada mau ke kolong main kolong. Main kolong ya luar biasa ini, luar biasa di mana Saka besi bukan saka bambu, bukan. Saka itu apa ya? Tiang. Oh, tiang bis. Oke. Iya. Tiang besi itu tak kasih berapa lapak, saya yang ngasih, nggak bayar, Tuhan tak kasih. Biar orang pada mau main kolong. Ini luar biasa loh. Perjuangan di mana Pak Haji Ada mengajak 5 lapak. ya ada 5 lapak Tiang di mana lapang, tiangnya itu dari besi tak kasih. dikasih cuma-cuma Iya. supaya mereka bikin gitu ya. Iya, supaya main kolong. Supaya main kolong. Iya. Ini luar biasa loh. Iya. Itu tahun berapa ya kira Pak Haji? Waduh, lama banget itu. Udah lama banget iya. ya. Lama Ini banget ya. secara- Jadi pertama sini main kolong aku kan, terus teman-teman itu tak kasih tiang untuk mendirikan kolong. Nah, ini anu persis banget Kinem Bob. Ya. Izin saya boleh Pak Haji? Boleh. Guys. Dulunya lagi full. Ini loh. Iya. Salah satu calon yang memang kita tunggu aksinya, di mana namanya adalah Nini Kole. Kole. Nih, calon artis juga nih kayaknya nih Pak Iya. Haji. Secara warna, dia warnanya sama kayak Kinem. Persis. Satu ibu, satu bapak. Statusnya adalah kakak dari Kinem. Ini mungkin yang digadang-gadang, andai kata Kinem nggak ada. Pak Iya. Haji. Sebagai pengganti ya. Iya. Oke, ini bulunya lagi bulu kerja banget, ini bulu full. Ini baru beres mabung kayaknya, insya Allah. Baru beres. Baru beres ya? Iya. Insya Allah ini kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin nanti hadir di Candi Mas Kroya di gelaran, Akan tahun ini Kole. nah, mungkin bisa melihat langsung aksi dari Nini Kole. Ya. Ini enak banget nih bulunya. Oh, enak. Udah Iya. hampir jadi sih. Badannya enak banget. Iya. Tapi kalau misalkan ngelihat postur tubuhnya ini lebih besar ya Pak Haji. Kelihatannya Sama. lebih, oh, sama. Sama. Lebih panjang. Hah? Kelihatannya Sama ya. Posturnya sama lah, posturnya sama. Iya. Guys, Sampai cucuknya apa sama. sampai ininya ya semuanya sama. Iya. Ini guys, Iya. ini adalah Nini Kole nih, calon salah satu player yang memang kita tunggu aksinya nih. Mudah-mudahan bisa hadir di GK nanti. Iya. Buat mengobati Iya. rasa kangennya, mungkin Kinem pasti hadir ya Pak Haji di sana. Insya Allah. Salah hadir ya. Iyalah. Kasihan udah istirahat nih Pak Haji, udah Ya, malam juga. udah malam. Jadi apa itu? Jadi akhirnya yang tadinya dikasih nama Ningrat susah, begitu langsung tak ganti Nini Kole, langsung pakai buang. Wah, ini ternyata kemarin diganti nama gitu. Oke. Ya. Berarti bener ya, di mana nama itu ada Nama sebuah itu dasar. ada sebuah doa. Doa gitu kan, Iya. luar biasa. Pak Haji, yang pasti kita ngucapin terima kasih udah diizinkan Pak Haji ngeganggu waktu istirahatnya Pak Haji, udah diizinkan kenalan juga sama Nini Kole, dan tentunya juga kita ngucapin selamat atas prestasinya Kinem kemarin sama Komando di gelaran Liga Nasional kemarin. Lomba ring juara 1 ya Pak Haji, juara 1 dan juara 2. Ini menjadi sejarah loh guys, dimana selama PMT berdiri 1-2 baru CM yang kalau nggak salah ya, bener kan ya? Biasanya Ring kan ya? ring ya, dimana juaranya itu 1 dan 2 Iya. gitu kan. Biasanya kan kalau satu tim ada 1, 3, 4 atau satu berapa gitu kan. Iya. Ini kemarin diborong langsung sama Candi Mas Kroya lewat playernya Kinem juara 1 dan Komando juara 2. Oke. Dan yang pasti Pak Haji sedikit mungkin buat teman-teman di rumah, apa nih yang mungkin menjadi saran ataupun pesan buat teman-teman di rumah Pak Haji untuk Kepada rekan-rekan semuanya. Betul. penggemar. Jadi intinya saya bukan menggurui, bukan saya jadi seorang pinter, tapi saya main burung dari kelas 6 SD.
kelas 6 SD, main burung. Siap. Selalu pegang salah, beli burung pegang salah, sehingga alhamdulillah sekarang kalau megang sudah agak tepat. Betul. Jadi sangat rumit beli burung, itu kalau cuma dipegang toh. Betul. Iya. Lebih mudah ayam daripada burung. Lebih mudah ayam. Loh, saya pernah beli ayam satu sekali, jarang, musuhnya nggak ada, tapi sayang ibu tidak mengizinkan. Betul. Sehingga terbagikan sama teman ya, gitu ya, itu ayam. Jadi saya pesan kepada semuanya rekan-rekan kita pemain burung, yang pertama ya mari kita tingkatkan atau naikkan bendera PMTI. Ya. Semoga bisa lanjut, semoga tidak ada hal-hal yang kita inginkan, dan semoga berkibar terus PMTI. Amin. Sampai kapan ya. Satu, yang kedua kalinya kami mohon pada rekan-rekan semuanya, kalau saya cita salah dibuang saja, kalau memang benar dipakai nggak masalah, wong nggak bayar ini gitu. Siap, Haji. Oke. Ya, jadi yang pertama itu sebetulnya main burung itu sama dengan main artit apa itu yang untuk Apa tuh? artit bahasa juara-juara kayak tinju, kayak apa yang itu atlet ya, kayak atlet. Jadi istilahnya kita main burung sama dengan kita main atlet ya. Jadi itu yang pertama harus ngelatih disiplin. Betul. Yang kedua, perawatan harus Maksimal. Itu kunci itu. Satu disiplin, dua perawatan maksimal, insya Allah burung Anda akan seperti kinem. Amin. Gitu. Luar biasa banget. Siap, Haji. Iya. Dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Haji, PMTI terus berkibar ya Pak Haji. Ini menjadi awal yang baru juga nih, di mana kita anniversary-nya juga di tengah tahun yang biasanya di akhir tahun, kita alihin ke tengah tahun dari bulan Mei insya Allah, dan akan di Jawa Barat. Mudah-mudadan Kinem juga masih hadir ya Pak Haji untuk kejar, karena poinnya kita masih terus berlomba nih Pak Haji, masih tipis-tipis lah ya, masih bisa kekejar lah intinya. Jadi kalau kita ngitung akhir tahun nanti ke anniversary, itu kan masih ada 5 giringan kalau nggak salah. 5 giringan, betul. 5 giringan, mudah-mudahan Kinem bisa nyalip, mudah-mudahan. Amin, gitu amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya, yang pasti kita tunggu nih aksi dari player-playernya CM, karena kita tahu player-player CM sekarang dominan adalah burung-burung ring PMTI 2023 ya, 2 dan 24, dan juga beberapa ternakan ataupun bakat-bakat muda yang memang lahir di Candi Mas Kroya, diternak di Candi Mas Kroya, dan juga dibesarkan di Candi Mas Kroya, siap tampil di 2025. Insya Allah, siap tampil ya. Pokoknya sekali lagi selamat buat Kinem, selamat buat I Love You juga, selamat juga buat Komando Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi, karena satu hobi kita bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.